Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 dengan NIM 191430996 Universitas 19 November Kolaka. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan, di mana tugasnya itu menjelaskan tentang reaksi gelap pada fotosintesis atau sering kita sebut dengan namanya siklus Kelvin. Oke, kita harus membahas dulu apa sih itu siklus Kelvin, bagaimana prosesnya, dan apa saja itu yang mengenai siklus Kelvin. Siklus Kelvin terjadi dalam proses fotosintesis yang terjadi dalam tumbuhan. Proses fotosintesis dapat terjadi dalam tumbuhan karena tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh cahaya matahari dan klorofil atau zat hijau daun. Dalam proses fotosintesis yang terjadi, terdapat beberapa tahap yang harus ada, yaitu reaksi gelap serta reaksi terang. Di dalam reaksi terang, klorofil atau zat hijau daun akan menangkap energi cahaya serta mengolahnya menjadi senyawa energi yang akan digunakan dalam reaksi gelap atau yang biasa kita sebut dengan siklus Kelvin. Jadi bisa kita ketahui bahwa siklus Kelvin biasa disebut dengan nama reaksi gelap. Jadi apa yang dimaksud dengan siklus Kelvin? Mungkin kalian pernah mendengar kata-kata dari bahasa siklus Kelvin. Oke, jadi yang harus kita ketahui bahwa siklus Kelvin adalah kata lain dari reaksi gelap. Siklus Kelvin merupakan salah satu reaksi kimia yang terjadi di dalam tumbuhan sebagai salah satu bagian dari proses fotosintesis tanpa memerlukan bantuan cahaya, sehingga seringkali disebut juga dengan kata reaksi gelap. Oke, kita garis bawah ya, berarti siklus Kelvin adalah reaksi gelap. Siklus Kelvin ini terjadi di dalam kloroplas, tepatnya di bagian stroma. Jadi siklus Kelvin terjadi di bagian stroma. Oke, kita melangkah ke bagian bagaimana sih proses atau tahapan terjadinya siklus Kelvin, ataupun sering kita sebut dengan siklus atau reaksi gelap. Jadi siklus Kelvin atau reaksi gelap terbagi beberapa fase. Yang pertama atau fase pertama yang disebut dengan fiksasi karbon. Dalam fase fiksasi karbon, siklus Kelvin akan menggabungkan setiap molekul CO2 dengan cara melekatkannya dengan ribulase bifosfat atau yang seringkali disingkat RUBP. Enzim yang berperan di sini atau enzim yang berperan mengkatalis dalam fase ini yaitu enzim Rubisco atau RUBP karbosilase. Produk yang dihasilkan dalam reaksi ini yaitu intermediat berkarbon 6 yang tidak stabil dan segera pecah menjadi 2, kemudian membentuk molekul 3 fosfogliserat. Oke, kita melangkah ke bagian kedua, siklus Kelvin atau reduksi. Jadi fase kedua ini biasa disebut dengan fase reduksi. Dalam fase reduksi, untuk setiap molekul 3 fosfogliserat akan menerima satu gugus fosfat tambahan, yaitu dari ATP menjadi 1,3 bifosfat gliserat atau 1,3 bifosfogliserat. Lalu satu pasang elektron yang disumbangkan dari NADPH mereduksi 1,3 bifosfogliserat yang mana juga kehilangan sebuah gugus bifosfat yang berubah menjadi G3P. Secara spesifik, elektron dari NADPH akan mereduksi sebuah gugus karboksi 1,3 bifosfogliserat menjadi sebuah gugus aldehida 3 atau G3P. Untuk setiap 3 CO2 yang memasuki siklus akan membentuk 6 molekul G3P. Akan tetapi, hanya satu yang akan terhitung sebagai perolehan neto karbohidrat. Siklus akan diawali dengan karbohidrat 15 karbon yang berbentuk 3 molekul RUBP berkarbon 5. Terdapat juga karbohidrat senilai 18 karbon dalam bentuk 6 molekul G3P. Kemudian satu molekul akan keluar siklus untuk digunakan oleh sel tumbuhan. Akan tetapi, 5 molekul lain disiklus ulang untuk memperoleh 3 molekul RUBP. Oke, kita melangkah ke bagian fase ketiga.
sering kita sebut dengan regenerasi penerima karbon dioksida atau RUBP. Pada fase regenerasi penerimaan CO2 atau karbon dioksida dan juga RUBP yang terjadi dalam serangkaian reaksi kompleks, di mana rangka karbon 5 molekul G3P akan disusung ulang oleh langkah terakhir siklus Kelvin menjadi 3 molekul RUBP. Untuk dapat melakukan hal tersebut, siklus yang terjadi harus menggunakan 3 molekul ATP kembali. Jadi sini digunakan lagi 3 molekul ATP. Setelah fase yang ketiga ini terlewati, maka RUBP sudah siap untuk menerima CO2 kembali, sehingga siklus akan berlanjut. Dalam sintesis neto, 1 molekul G3P yang berlangsung dalam siklus Kelvin menggunakan 9 molekul ATP ya, 9 molekul ATP serta 6 molekul NADPH. Untuk yang keluar dari siklus Kelvin akan menjadi materi awal bagi jalur metabolik yang akan mensintesis senyawa organik lain. Apabila reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Kelvin berlangsung terpisah, maka tidak dapat membuat gula dari CO2. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.